tempat-tempat seperti ini, tempat ngaji seperti ini, hal-hal tersebut dihapus gampang sama Allah Ta'ala. Makanya istiqomah diniatin terus, jangan pedot ngaji. Istiqomah yang benar itu menarik orang-orang yang dekat kepada kita. Kalau kita istiqomah, kita nggak usah ajarin orang lain ikut kita, orang itu nanya pingin ikut. Itu istiqomah yang benar nih. Ada hasilnya ditunjukkan sama Allah Ta'ala, cahaya istiqomah. Sebab istiqomah kata Allah Ta'ala itu ana yang ngajarin langsung. Kalau orang itu betul-betul istiqomah, niat istiqomah, dan istiqomah beneran, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala istiqomah, Allah langsung yang nuturi kita, yang ngajarin kita, yang ngasih tahu kita. Bayangin Allah langsung. Ini Allah yang ngomong sendiri. Wa alla wistaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Kalau ente istiqamah di jalanku kata Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam keridhaanku, maka ana langsung guru ente kata Allah Ta'ala. Bukan Allahnya duduk ngajarin kita, bukan. Kita diberi isyarat-isyarat tertentu, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan tertentu menuju keridhaan Allah. Itu istiqamah pentingnya. Lah istiqomah itu ada juga kendalanya, bukan nggak ada. Makanya Allah mau nuturin langsung itu hati yang bersih. Istiqomah itu setan paling nggak seneng, paling enak orang yang istiqomah. Bodoh orang tukang maksiat, istiqomah diampuni sama Allah Ta'ala. Sebab seandainya dosanya umat manusia jadiin satu itu, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat jadiin satu, seandainya sekapal, pengampunan Allah seluas lautannya. Kecil dong kapal dibanding lautan. Sebab lautan nggak butuh kapal, kapal butuh lautan. Jadi nggak boleh kita sedikit pun berputus asa. Itu diantaranya orang-orang istiqomah. Nggak ada punya pikiran, waduh kalau begini nggak kalau gini mundur dulu Itu bukan orang yang beriman. Orang yang istiqomah nggak gitu. Tembus terus, jalan terus. Ya memang begini orang hidup, ya sakit, ya bingung, ya mumet, ya apalagi. Iya, macam-macam. Itu udah diketok sama Allah Ta'ala di Al-Quran. Orang hidup itu siap aku beri cobaan. Harus walayabluwannakum. Pasti dan pasti kamu itu aku beri cobaan kata Allah Ta'ala. Dan orang yang paling cepat dapat cobaan yang lari dari cobaan. Kalau ente diuji, dicoba sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ente pingin melepaskan diri, pingin jauh, pingin gak dapat musibah, berarti ente mau lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dihadepin. Sebab cobaan ini dari Allah, yang bisa ngambil cobaan kita, masalah kita, problem kita hanya jadi kalau dapat masalah, kembaliin ke Allah, jangan mikir solusi dulu, jangan. Kembalikan dulu ke Allah ketika kita punya masalah. Innalillah wa inna ilaihi. Ini dari Allah dan semua akan kembali kepada. Baru ente ikhtiar. Itu yang benar. Ikhtiar udah capek nggak bisa-bisa, baru kita pasrah dah. Itu bukan ajaran Allah. Berarti nomor 2 dong. Nomor 1 otak ente, nomor 1 usaha ente. Nggak boleh begitu. Rasul itu ngajarin kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu isi doanya tawakkaltu alallah. Aku mewakilkan semua yang akan aku kerjakan kepada Allah. Itu aslinya seperti itu. Jangan kalau kita udah nggak bisa, udah ikhtiar, lupa sama Allah, bekerja keras lupa sama Allah Ta'ala, memecahkan solusi lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala. Ketika kita ketanggor, udah nggak bisa apa-apa, udah bingung, baru udah deh gua pasrah. Bukan begitu ajaran kita. Pertama kali kita pasrahkan kepada Allah. Berarti kan bukan urusan kita kan? Lah, ana sebagai manusia, kita sebagai manusia disuruh sama Allah Ta'ala untuk ikhtiar, berusaha. Kita itu nggak dominan. Yang dominan itu adalah ketentuan Allah. Mau ente usaha gimana, kalau belum dapat nggak bakalan dapat. Tapi kalau nggak usah bilang iya, paham memang gitu. Terus kalau kita mau dapat, lu ambok dialang-alangi sama siapa aja dah, dapat kita. Ini ketentuan Allah. Itu orang yang pintar paham begitu. Jadi semua harus dikembalikan ke Allah. Itu maksud daripada kita ngaji. Kalau orang yang pintar, ujung-ujungnya Allah.
Itu orang yang tahu.